luar seperti di Amerika itu mengatakan kalau kita masih ada celah nih, kan ada kayak berlian gitu kecil, saya juga ada tapi kecil. Berarti kan saya ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hits Ngobrol bareng Ustaz Hafid. Nah, kali ini kita akan belajar banyak tentang hal. Kemarin kita banyak bercerita atau mendengarkan kisah-kisah dari narasumber kita langsung dari kehidupannya. Dan insya Allah kisah-kisah ini diangkat secara nyata apa yang mereka alami dan tidak ada settingan sedikit pun. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan obrolan, nah alangkah baiknya saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk subscribe, kemudian klik tombol loncengnya, kemudian komen dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar konten video ini berlanjut. Jadi saya menjadi pengemis subscriber, tolong. Jadi alhamdulillah kita sih insya Allah untuk bisa dakwah kita lanjut, biar kita kontennya jalan. Jadi kayak gitu, biar juga tamu-tamu kita juga bisa mendapatkan hikmahnya dan manfaatnya seperti itu. Alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan tamu seorang instruktur pramugari yang nyetak pramugari. Ternyata ini orangnya nih. Ini kita tunggu-tunggu. Siapa sih? Hati-hati, tatapan matanya galak katanya. kita sambut saja Bu Ita. Ya, Bu Ita. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini luar biasa. Ini salah satu gurunya pramugari. Ya, namanya ada instruktur. Iya. Instruktur ya berarti? Iya, instruktur flight attendant. Oh, flight attendant itu pramugari. Oh, pramugari, flight attendant. Gue baru tahu itu, Bu. Jadi ini Bu Ita ini nama aslinya siapa, Bu Ita? Paradia Puspitasari. Paradia Puspitasari. Ya. Diambil itanya di mana? Puspita. Oh, Pita seharusnya, Bu, namanya Bu Pita. Nah, jadi Bu Ita ini Masya Allah luar biasa, punya banyak pengalaman. Tapi Masya Allah beliau tuh orangnya baik. Tapi katanya saya dengar-dengar Bu Ita ini punya banyak pengalaman nih di dunia penerbangan. Bisa ceritakan sedikit nggak? Ada gambaran apa yang harus diceritakan? Ada. Boleh. Boleh jadi, banget. Dulu pernah mengalami kejadian, kata saya tadi ngobrol tuh pernah mengalami accident ya? Iya. Waktu insiden sih, bukan accident. Apa sih bedanya insiden sama accident? Kalau insiden itu tidak ada korban jiwa. Tapi kalau accident itu pesawat yang mengalami kecelakaan. Iya. Tapi itu nggak ada korban? Nggak ada. Alhamdulillah. Oh, berarti insiden. Berarti alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Saya pikir ada tahun ini maksudnya. Nah, ini Bu Ita nih tahun berapa itu ngalamin itu? Sekitar tahun 2007, waktu itu sebenarnya malam tahun baru. Jadi sebenarnya flightnya itu cancel di tanggal 31 Desembernya. Di cancel, akhirnya stay di Surabaya. Paginya tanggal 1-nya itu diterbangkan dari Surabaya ke Ambon. Gitu. Nah, pas kejadian itu tuh waktu penerbangan itu flight pagi ya. Flight pagi sampai di Ambon itu juga masih pagi. Dan tiba-tiba waktu sampai di Ambon itu kondisinya tiba-tiba hujan deras. Oh, hujan. Dan anginnya kencang banget. Sedangkan itu goyang nggak waktu itu? Enggak. Waktu landing itu iya. Sempat goyang. Sebetulnya sih kalau sudah di atas awan tuh aman nggak sih kalau pesawat tuh? Aman kalau. Justru kalau pas lagi take off sama landing aja ya, yang kadang-kadang ngeri ya. Iya. Nah itu insidennya apa? Waktu landing apa? Waktu landing. Landing di Ambon. Jadi pada saat sudah mendarat di landasannya, waktu itu masih menggunakan pesawat MD-80, 90. Jadi jenis pesawat yang panjang, mestinya di belakang. Oh gitu. Gitu iya. Jadi pada saat itu landasannya memang tiba-tiba hujan, licin. Kemudian tiba-tiba ada angin, wind shear namanya. Jadi di situ anginnya kencang banget dan mendorong si pesawat ini untuk jadi nggak bisa. Jadi bukan karena maskapainya, tapi karena cuaca pada saat itu. Bukan, iya karena cuaca. Jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa memungkiri menyalahkan satu hal ya sebetulnya sih, kayak misalnya cuaca ataupun apa, kayak misalnya ini sebetulnya sih kalau yang saya pikir sih
pasti semua maskapai itu akan memberikan hal yang terbaik karena mereka juga nggak mau rugi, betul nggak? Iya, Nah, betul. sebenarnya. Jadi jangan mikir macam-macam, nggak boleh suudzon. Nah, pada dasarnya kalau urusan mati mah urusan Yang di atas. di atas Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah itu berarti pesawatnya landing, keseleo dia tuh. Nggak keseleo sebenarnya. Jadi tiba-tiba Gimana? ada angin kenceng dari belakang. Oh gini. Ya. Oh ya. Jadi angin kenceng dari belakang. Terus apa sih namanya, pesawatnya jadi nggak bisa ngerem full. Oh gitu. Jadi Tiba-tiba, kedorong ya. Iya, kedorong pesawatnya sampai di ujung landasan ngelewatin daripada si lampu landasannya. Tapi alhamdulillah nggak sampai mengeluarkan penumpang ataupun evakuasi gitu. Tapi di situ ada trauma, enggak? Trauma sih ya, kita sudah terlatih untuk jadi udah semuanya kuat itu. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah dilatih dari. Kalau mungkin kayak aneh sama yang lain mungkin trauma itu. Menjadi trauma. Nggak mau lagi saya masuk gitu kan. Iya. Nah itu ada satu hal yang menurut saya jadi obrolan yang kita angkat. Berarti ada beberapa hal mungkin pasien penumpang itu punya traumatik juga kan. Iya. Pasti udah mengalami traumatik itu. Makanya kita sharing di sini. Kalau pramugari mungkin udah biasa. Nah, ada namanya PTSD. Jadi post traumatic stress disorder namanya. Jadi trauma pada stres pasca trauma. Jadi setelah mengalami trauma, dia mengalami kejadian, contoh dipukul orang, itu trauma, stres. Dia kemudian ada kejadian yang membuat dia bahaya, stres kayak gitu. Itu sering terjadi. Biasanya ada gejala-gejalanya. Ibu pernah nggak sih ngalamin stres kayak gitu, Bu? Maksudnya kayak misal pusing apa mengalami baik itu pekerjaan, masalah apa gitu, sering ya? Sering. Ada traumatik tersendiri. Iya. Gitu. Tapi bukan dari kasus itu ya? Maksudnya dari penerbangan? Penerbangan atau iya, apa? pernah juga. Oh gitu. Dalam artian pasti traumatik itu ada. Dan semua orang, bukan hanya ibu aja ya. Saya juga ustadz juga punya banyak trauma gitu kan. Saya juga ketika menghadapi jamaah tiba-tiba ya dikacangin gitu kan, itu juga trauma saya gitu kan. Jadi semua orang mengalami trauma. Jadi ada namanya PTSD, post traumatic stress disorder. Ini selalu akan dialami oleh orang. Ketika trauma tersebut jadi kadang-kadang otak kita ini Bu Ita seperti wadah gitu, di mana di situ ada visual library. Kalau kayak kita menyimpan kaset tuh, sewaktu-waktu visualnya akan terbuka. Kadang-kadang ketika kita dipikirin, contoh orang suka sama laki-laki suka sama perempuan, kemudian ada kesan-kesan yang buruk, kemudian tiba-tiba visualnya ke up. Nah, ketika trauma itu terjadi, maka condong bisa bilang kita punya gejala-gejala seperti sesak nafas, kemudian lambung kayak gitu, gejala-gejalanya panas dingin atau bergetar, ataupun juga insomnia biasanya kalau mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder. Jadi ibu sendiri pernah yang ngalamin itu? Pernah. Biasanya kalau orang pernah mengalami kasus seperti itu, ini pasti, tapi Masya Allah, ibu masih diselamatkan gitu. Dan penumpang itu diselamatkan. Berarti memang ibu ditakdirkan panjang umur. Ya itu yang tadi bilang tadi, walaupun pesawatnya bagus, kalau waktunya hidup ya hidup. Walaupun kita di darat, kalau waktunya mati ya mati kan gitu. Walaupun di rumah aja juga orang ada yang di rumah aja ngopi mati. Kemarin ada orang waktu lagi tahlilan makan kacang keselak dibawa ke rumah sakit mati dia. Bukan bawa ke rumah sakit karena keselaknya ini. Jadi nggak bisa napas. Jadi kematian itu tidak mengukur kita di pesawat, tidak mengukur kita di mana. Yang namanya mati ya tetap mati. Nah, ketika trauma tersebut biasanya ada gangguan pernafasan. Maka dulu saya pernah baca Bu, ada namanya Scheme-Roth window test. Jadi Scheme-Roth window test ini diperkenalkan oleh salah satu peneliti. Kemudian dia menyatakan, nah jadi cara ngetesnya, tadi udah saya ini ya, yang pakai kayak gini Bu dulu. Nah, tuh kayak gini. Ini kalau bukan lope ya, bukannya. Ini gini nih tuh. Coba Ibu, mohon maaf nih kacamata saya bolong, ini nggak kelihatan. Wah itu lubangnya hampir nggak ada Bu. Kalau saya lihat dulu. Ibu nggak usah gini kayak lope Ibu ini. Oh iya, saya gini tuh. Ini. Jadi yang telunjuk ya. Jadi kalau kita punya permasalahan di traumatik biasanya kelihatan dari sini. Biasanya kalau punya permasalahan di paru-paru, itu lama atau tidak trauma kita itu akan diukur dari sini. Menurut penelitian. Karena kenapa? Bahkan
sebagian peneliti, beberapa dokter juga di luar seperti di Amerika itu mengatakan kalau kalau kita masih ada celah nih, kan ada kayak berlian gitu kecil, saya juga ada tapi kecil. Berarti kan saya ada permasalahan di paru-paru nih, karena memang saya sering ketemu orang yang ngerokok kemudian nggak rokok kayak gitu. Ada juga yang memang kalau misalnya sama sekali nggak ada lubang, ini bisa ada yang mengatakan ini bisa saja terjadi di tumor ataupun juga kanker paru-paru ataupun juga TBC. Kayak gitu, ataupun juga keluhan-keluhan pernafasan. Jadi namanya Scamrod window test. Jadi kalau kita ini tuh, nah saya masih ada lubang. Ibu masih ada? Kecil amat Bu. Ibu punya keluhan? TB? Dulu TB? pernah. TB? Oh iya. TBC ya? TBC. Sampai muntah darah nggak? Enggak ya, alhamdulillah berarti masih aman. Jadi TBC, misalnya kalau ada keluhan pernapasan pasti, karena sebagian peneliti mengatakan ini bisa benar dan bisa salah ya, sebetulnya bisa benar dan bisa salah. Tapi beberapa peneliti sih meyakini ini adalah keakuratannya luar biasa. Karena kalau orang punya keluhan di paru-paru, otomatis akan ada cairan menumpuk di bagian ini jari ini gitu. Jadi ada beberapa hormon yang berkumpul sini kayaknya membentuk sebuah cairan sehingga dia akan terjadi pengembangan sini. Jadi ketika diginiin dia nggak bentuk lubang. Kayak gitu, itu namanya Scamrod window test. Gimana caranya biar tidak terjadi keburukan di kita? Dan gimana cara mengatasinya? Doa apa yang kira-kira bisa membuat hati kita tenang? Oh, Masya Allah. Jadi sesuatu yang terjadi orang lain tidak terjadi di kita gitu ya. Ada seperti Nabi Muhammad SAW ngajarin satu doa. Man ra'a sahiba bala'in. Kalau kita melihat contoh, ibu kan punya mengalami insiden seperti itu. Atau sekarang kan ada misalnya orang punya kecelakaan kayak gitu kan. Kemudian ketika kecelakaan itu terjadi, gitu kan. Ada solusi sebetulnya. Ketika kita melihat itu, kalau nggak orang sakit, kalau nggak orang punya utang banyak, kita punya teman utangnya banyak. Nah kita baca doa ini nggak, insya Allah seumur hidup nggak bakal kena utang. Di apapun man ra'a sahiba bala'in. Kalau kita melihat seseorang memiliki satu hal yang tidak kita sukai, kemudian kita ucapkan doa ini, insya Allah seumur hidup nggak bakal kena. Contoh, ketika kita ngelihat orang kecelakaan pesawat, kemudian kita baca doa ini, maka seumur hidup kita nggak bakal mengalami kecelakaan pesawat. Kemudian ada orang kena stroke misalnya, ibu ngelihat orang, teman saya punya stroke gitu kan, kita baca doa ini, seumur hidup ibu nggak bakal kena stroke. Nah kayak gitu. Cuma ketika ibu ngelihat orang stroke baca doa ini, ngelihat orang kanker nggak baca, berarti ibu nggak stroke tapi kanker nanti. Amit-amit. Gak, maksudnya setiap ngelihat, makanya setiap ngelihat. Jadi ngelihat orang stroke kita baca doa ini, ngelihat orang kanker kita baca doa ini, karena umur gak ada yang tahu. Kayak gitu. Jadi itu Nabi pun ngajarin man ra'a sahiba bala'in, apabila kita melihat sesuatu yang buruk yang terjadi, kemudian berkata alhamdulilladzi afani mimma btalak bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ibu ulang ya. Alhamdulillah alladzi afani mimma btalak bih. Mimma btalak bih. Talak bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Nah, maka illa ufiya min dzalikal bala. Jadi insyaallah seumur hidup dia enggak bakal kena mengalami apa yang dia lihat tersebut. Kainan makan masya seumur hidup. Jadi kalau kita ngelihat orang stroke, kita baca doa ini, insya Allah kita nggak akan kena stroke. Ngelihat orang jatuh dari motor, alhamdulillah, insya Allah kita nggak bakal kena insiden seperti orang tersebut. Ngelihat orang sakit, nah, misal orang punya utang miliaran, kita baca itu, alhamdulillah, kita nggak bakal seperti kejadian seperti itu. Ngelihat orang rumah tangganya berantakan, kita ngebaca, alhamdulillah, mudah-mudahan rumah tangga saya nggak gitu. Insya Allah kainan makan amasya, seumur hidup tidak akan mengalami seperti itu. Kira-kira apa nih yang ibu mau sampaikan nih ketika mengalami trauma? Kemudian tadi kita udah bahas masalah tentang ini apa window gitu kan, yang ini yang jari kita, kemudian PTSD, post traumatic stress disorder, kemudian kita bahas juga tadi masalah doa. Kira-kira pesan apa yang mau ibu sampaikan kepada para penonton di situ? Takdir itu sudah diatur, jadi mau kapanpun, dimanapun, itu pasti Allah sudah mengaturnya. Jadi nggak usah takut, kita pasrah aja sama yang di atas, itu aja. Dan kita sudah terlatih kalau untuk masalah keadaan insiden ataupun eksiden pun kita sudah terlatih untuk menanganinya. Jadi nggak perlu takut, untuk penumpangnya pun juga tidak perlu takut. Masya Allah, luar biasa. Jadi
tetap semangat, jangan panik gitu ya. Karena kepanikan itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit dan keluhan, termasuk tadi PTSD, kemudian gejala paru-paru dan lain-lain. Gitu Bu ya, betul ya. Berarti kita mengambil hikmah daripada kisah Bu Ita. Pada dasarnya ada satu quote, satu lafaz dari Al-Quran, la takhaf wa la tahzan. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Seberapa madorot apapun di hadapan kita, seberapa bahaya apapun di hadapan kita, kalau Allah sudah bersama kita, insya Allah Allah bakal lindungi. Seberapa buluk landasan yang kita lalui, kalau Allah bersama kita, insya Allah kita akan bisa lalui. Seberapa bahaya pun di hadapan kita, kalau Allah sudah melindungi, insya Allah. Seberapa jutaan orang pun untuk membahayakan kita, kalau Allah sudah melindungi, tidak akan terjadi bahaya. Betul Bu? Nah, insya Allah. Jadi semangatnya apa nih? Kuat terakhir. Tetap semangat, jalanin apa adanya, kuat untuk menjalani hidup ini. Kuatkan untuk menjalani hidup ini, karena pada dasarnya semua kehidupan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut dan jangan pernah cemas. Makasih Bu Ita sudah banyak ngobrol, ngasih manfaat. Dari kisah Bu Ita tadi kita mengalami jangan pernah trauma, jangan pernah stres, jangan pernah apalagi tadi cemas ya Bu ya, cemas karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Ita, insya Allah kisahnya menginspirasi. Jangan lupa banyak kisah-kisah yang akan kita angkat nanti untuk menjadikan pelajaran dari kita. Jadi kita belajar dari obrolan ini, apa yang bisa kita ketik, yang positifnya diambil, yang negatifnya dibuang, agar senantiasa kita belajar dari kehidupan orang, senantiasa untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita. Insya Allah. Jangan lupa share, subscribe, like, share, and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Share sebanyak-banyaknya biar banyak yang nonton videonya. Karena kasihan juga kita capek-capek bikin video kagak ada yang nonton. Tapi insya Allah konten Hasan adalah konten yang bermanfaat dan penuh banyak ilmu. Dan insya Allah kita berjumpa dengan tamu-tamu yang istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.